suara bagus, nafas panjang, tajwidnya enggak bagus. Pengen coba. Jadi gak apa-apa ya Ustazah, nanti mudah-mudahan ini gak pertama dan terakhir ya. Insya Allah ada lagi pertemuan. Dimanapun, mau di Palembang atau di Ambon atau di Jakarta, mana aja. Kalau Allah bilang pun pasti kita ketemu lagi. Insya Allah. Jadi menurut Ustaz Tirmizi tadi kalau bisa kita segera sampai jam 11 masuk, tapi di antara 10 menit ini sesi tanya jawab dulu, mungkin rasa kangen itu kita nanti terjadi. Bisa deh. Ya, 10 menit lagi berarti ya? Iya, sampai jam 11. Oh, emang ada gratisnya? Oh, Bisa ya. Tanya jawab enggak apa-apa. Siap, ya, tanya jawab. Iya, tanya jawab aja. Tolong jangan minta-minta di lagu ya. Pengen tanya jawab tajwid aja deh. Yang di belakang nih. Tanya dong. Apa karena udah bikin buku semuanya jadi gak mau tanya lagi? Kalau masalah teori, silakan ayu-ayu ibu baca di buku aja ya, itu banyak. Tinggal praktek, karena ini praktek, jadi nggak bisa cuma baca buku. Makanya sebenarnya sih lebih bagus punya buku baru kita praktek ya. Jadi teori yang udah dibaca di buku itu tapi nggak apa-apa juga. Yuk, mau tanya silakan. Iya, silakan. Kalau untuk guna itu dia total atau seluruhnya suaranya di hidung atau setengah gitu sih. Semuanya di hidung. Kalau gunnah, nun dan mim itu ngambil gunnah, nun, mim, ya, wow. Ya wow ketika dia bukan ketika dia itu gunnah ya, tapi yang murni nun dan mim itu nggak boleh ada jeda. Memang dia sifatnya harus ke hidung. Mim dan nun. Mim dan nun, terus itu ngambil gunnah pada huruf ya dan waw. Semuanya di hidung. Semuanya di hidung. Namanya gunnah itu pasti di hidung, dengung. Karena nggak mungkin gunnah di mulut. Mau kita ngucap tetap bunyinya di sini. Nggak bisa. Karena memang Allah sudah ciptakan kayak gitu, bunyi itu harus di hidung yang gunnah itu. Ya, Afwan sebelumnya sebagai guru itu katanya setengah gitu, setengah nggak tahu tapi gurunya juga nggak bisa praktek yang tapi setengah hidung setengah ini katanya jadi itu kami tanya gitu. Kalau memang ada pendapat kayak gitu, aku mungkin ya takut nggak bisa bilang itu benar atau aku nggak bisa bilang itu salah. Mungkin aku yang belum belajar sampai dapat teori itu. Tapi kalau memang ada, butuh dibuktikan bagian mana yang setengah di mulut, bagian mana yang setengah di hidung. Karena rata-rata mayoritas di hidung, paling makhrajnya aja yang di mulut. Karena nggak ada makhraj di hidung, nggak ada makhraj di hidung. Pasti kalau bunyinya agak ke hidung pun karena dia dekat lubang hidung. Jadi kan ada lubang nih, lubang yang bawa ke hidung. Makanya itu ada campuran bunyi. Apa mungkin itu kali yang dimaksud separoh? Mungkin ya, mungkin. Ayu bisa tanya ke guru yang ngomongnya begitu, biar lebih jelas. Karena mungkin aku yang belum sama ilmunya. Ada lagi? Ada lagi? Ustazah, kami mau nanya. Iya. Ini kan ada semacam perselisihan masalah huruf shad Ustazah ya. Sebagian ada yang membaca huruf shad itu bibir atasnya dimoncongkan gitu. Nah, sementara yang saya dapat tidak memakai huruf tidak memakai bibir atas. Jadi kira-kira ada teman-teman yang masih katakanlah fanatik ya pakai pesawatnya yang bibir atasnya moncong, gimana sebaiknya? Berarti ini pertanyaannya tentang makhraj ya? Iya. Bagaimana cara kita mengucap huruf shad? Shad itu makhrajnya lidah, bukan bibir. Kalau bibir itu cuma dua, mim, ba, sama waw. Waw juga kan menggunakan waw buat bibir
ya. Lidah, sod itu lidah. Kalau kita mau menteorikan lidah bagian mana, yang pasti dia tuh punya istilah. Jadi bagian lidah tuh banyak yang menyentuh langit. Tapi nggak usah dipikirin. Kalau dipikirin memang gimana ini lidah. Karena nanti pas malam bingung. Udah pikiran dia, sod. Dia ada istilah jadi dia harus tebal. Gak bisa so, gak bisa juga sa. Dorongannya harus kuat. So. Monyongnya itu fungsinya untuk apa? Ngejaga biar istilahnya gak hilang. Jadi bukan shot itu harus monyong, bukan harus monyong. Tapi dia gak boleh terbuka so, gak boleh juga sa. Tapi kalau memang gak monyong, dia tetap bunyinya udah to istilah so, karena aku gak monyong. So. Tapi kalau ada yang gak bisa so, ya gak apa-apa. Yang penting jangan dibilang makronya di bibir, itu yang salah. Tidak. Itu ya Ustazah. Jadi so, gak apa-apa mau monyong, tapi bukan wajib monyong. Ya. Karena kalau mau monyong bibir atas saja susah juga. Biasanya so gini, bibirnya kayak tergerak bener. So itu kan dari suara kan udah tahu kalau bibirnya moncong. Betul. Udah tahu. Tapi nggak wajib monyong ya. Yang penting istilahnya nggak hilang. Monyong tuh buat istilahnya tuh. Sama kayak Tapi juga nggak seumpama monyong juga nggak salah ya. iya, nggak apa-apa. Boleh monyong, tapi nggak boleh bilang ke orang-orang harus monyong. Ya. Nggak harus. Boleh monyong. I like monyong. Yuk, ada lagi? Ada lagi? Sini dulu, siapa yang duluan? Oh, sepertinya suara ibu nggak didengar. Ya. Jadi siapa dulu? Siapa aja, siapa menjawab? Enggak, saya yang pertama dulu. Cara membaca qalqalah yang tengah-tengah itu qalqalah sugro, seperti alam itu nutfatan. Nah, kalau dimujawadkan yang benar itu nutfatan atau nutfat apa digabung gitu ya, nutfatan gitu. Yang kedua? Yang kedua apa gimana caranya supaya bisa setiap gerak atau setiap langkah itu bisa berisi kayak baca ustazah kan berisi banget setiap bahkan saya hampir setiap huruf itu ada isinya. Ini biar bisa Ini apa tuh? Tahu. Tahu isi bihun. Nah, dua. Ibu? Salah wakaf ya. Kan kalau wakaf itu kan tapi di antara ayat-ayat Wakof lam. tanda wakaf yang keluar dari lam. Lam alif. Iya, lam alif. Lalu kufi maksudnya. Harus berhenti maksudnya. Iya, harus berhenti di situ kan ada sosok. La waqfu fi. La, tak boleh. Waqfu, waqaf fi di sini. Tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Terus pertanyaannya Bu? Jadi maksudnya harus diteruskan ya. Tapi kadang-kadang antara per ayat itu kan di atasnya sudah ini, tapi di atasnya Tidak ada ada langkah. Itu bagaimana? Pertanyaannya? Iya. Ya. Satu pertanyaan apa ada lagi Bu? Udah. Udah. Pertama, untuk qalqalah. Kata apa tadi? Nutfat. Oh, gimana itu surah Mu'minun ya? Oh, yang juga. Bukan dua. Dua itu umumnya kita kenal sugro dan kubro saja. Padahal satu lagi, akbar ada. Sugro itu di tengah. Alam yakunu qofatan. Ngalir bunyinya ya, ngalir aja, bergabung dia. Jangan diputus. Kanut tofa kayak gitu. Alam yakunu qofatan. Seakan-akan dia berfathah. Ya. Seakan-akan. Kemudian kalau kubro berarti di akhir. Bunyinya yang penting lebih gede, lebih besar dari yang kubro. Lebih besar dari yang sugro. Kemudian yang akbar itu yang kayak gimana? Dia di akhir juga, sama-sama di akhir dengan qalqalah kubro, tapi dia bertasydid. Nah, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu yang akbar. Wa tawasaw bil haqq. Dan setiap ada tasydid. Jadi tidak wa tawasaw bil
atau bacaan kita tuh berisi, sebenarnya berisi variasi ya. Jadi setiap huruf tuh ada gerakan